Alhamdulillah alladzi syarrafana bihululi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul hannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi unzila alaihi al-Qur'an. Fa salawatullahi wa salamuhu alaika ya Rasulullah. Fa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaika ya Nabi Allah. Fasalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu wa tahiyyatuhu alayka ya khaira khalqillah wa ala alik wa sahabatik wa kulli man sara ala nahjika ila yaumil qiyamati bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaum nifsus sabr. Wa qala fi haditsin akhar, al-wara' sabilul amal. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya sebagai khatib pada hari ini, khatib berwasiat pertama kepada khatib dan kepada para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita dalam hidup yang sangat sementara ini, yang sangat fana ini, Allah selalu meridai dan membimbing kita menuju keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ayat puasa atau saum dimulai dengan ajakan kepada setiap orang yang beriman, sekecil apapun imannya, seberat apapun imannya. Ia dimulai dengan satu pengantar yang mengandung dan mengundang setiap mukmin untuk sadar sesadar-sadarnya akan pentingnya mengerjakan ajakan yang sangat mulia itu. Ia dimulai dengan panggilan yang sangat mesra dari Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa tanpa menunjuk siapa yang mewajibkannya, yaitu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Redaksi ini tidak menunjuk siapa yang mewajibkannya. Mengapa demikian? Agaknya untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diwajibkannya sedemikian penting dan bermanfaat bagi setiap orang, bahkan kelompok, sehingga seandainya bukan Allah yang mewajibkannya, niscaya manusia sendiri yang akan mewajibkannya kepada dirinya sendiri. Yang diwajibkan adalah asyam, yaitu menahan diri. Menahan diri sangat dibutuhkan oleh setiap orang, kaya atau miskin, muda atau tua, lelaki ataupun wanita, sehat atau sakit. Orang modern yang hidup di zaman yang serba canggih ini
ataupun manusia primitif yang hidup di zaman batu, bahkan perorangan atau kelompok. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya ayat ini menjelaskan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini berarti bahwa perintah puasa bukan hanya khusus untuk generasi yang diajak berdialog pada masa turunnya ayat ini dan sesudahnya, tetapi juga terhadap umat-umat terdahulu, walaupun tata cara dan pelaksanaannya tentunya berbeda. Sekali lagi, dalam redaksi ayat ini tidak ditemukan siapa yang mewajibkannya. Ini karena sebagian umat terdahulu, pada umat-umat terdahulu, mereka berpuasa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan oleh tokoh agama mereka. Mereka berpuasa bukan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah dari seorang nabi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Para pakar perbandingan agama menyatakan bahwa orang Mesir kuno telah mengenal puasa, kemudian beralih kepada orang Yunani dan orang Romawi. Puasa juga dikenal oleh para penyembah bintang dalam agama Buddha, dalam agama Yahudi dan sebagainya. Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Fahrasat menyatakan bahwa para penyembah bintang berpuasa 30 hari dalam setahun. Bahkan mereka mengenal puasa sunat sebanyak 16 hari. Ada sebagian yang berpuasa 27 hari. Mereka berpuasa sebagai penghormatan kepada bulan, Mars dan matahari. Begitu pula dalam agama Buddha, mereka berpuasa dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Mereka berpuasa 4 kali dalam sebulan yang dikenal dengan istilah uposata. Dalam agama Yahudi, mereka juga mengenal puasa selama 40 hari. Bahkan mereka mengenal puasa sunat seperti puasa 10 Asyura. Sewaktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Kemudian ditanya kepada mereka, mengapa kamu berpuasa 10 Asyura? Kami berpuasa 10 Asyura sebagai tanda syukur kami kepada Allah, karena pada hari itu Allah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Firaun. Begitu pula dalam agama Kristen, walaupun dalam perjanjian baru tidak ada isyarat tentang kewajiban berpuasa, tetapi dalam praktik keberagaman mereka mengenal puasa-puasa yang diwajibkan oleh tokoh agama mereka. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu terhindar dari segala macam sanksi dan segala dampak buruk, baik di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Para ulama kemudian menganalisa mengenai tentang kata saum, bahwa kata saum ini mengajarkan kepada kita tentang 3 filosofi. Saum, ada 3 huruf dalam kata saum, yaitu sod, yang kedua adalah waw, yang ketiga adalah mim. Sod adalah simbol atau mengisyaratkan tentang sabr, bahwa puasa mengajarkan para pelaksananya, orang berpuasa mengajarkan pada orang berpuasa untuk selalu bersikap sabar.
sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi segala ujian atau musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang akan dipenuhi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa makna dari as-sabirun di sini adalah as-shaimun. Yang dimaksud adalah orang-orang yang berpuasa. Mengapa orang berpuasa disebut sebagai orang yang sabar? Li'annahum sabaru ala firaqi at-ta'am wasyarab wa ghairi dzalika mimma yumna'u minhu as-shaim. Karena orang berpuasa meninggalkan makanan, minuman dan lain-lainnya, dan apa-apa yang dilarang kepada orang yang berpuasa. Mengapa orang berpuasa dipenuhi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena letihnya orang yang berpuasa, karena mereka haus menahan lapar dan dahaga, sehingga pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaum nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh dari sabar. Kemudian yang kedua, makna dari saum, makna dari huruf saum adalah waw, yaitu mengisyaratkan tentang sikap wara. Apa itu wara? Kita sering mendengar kata wara. Para ulama menjelaskan kepada kita tentang makna wara. Kata mereka, wara adalah al-akhdhu bil ahwat fil ibadat. Wara adalah selalu memelihara ibadah, menjaga ibadah, baik ibadah itu sifatnya wajib ataupun sunat, dijaga sedemikian rupa. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas fil muamalat. Ikhlas, tulus dalam bermuamalah, baik dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan sesama makhluk. Yang ketiga adalah makna wara adalah muhasabatun nafsi 'alal awqat. Selalu bermuhasabah diri, introspeksi, merenung, mengkaji dirinya, mengkritik dirinya setiap saat dan setiap waktu. Kemudian yang keempat adalah al-firar minasyubuhat. Selalu menjauhi dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang remeng-remeng, yang tidak jelas halal haramnya. Dan sikap orang yang kelima adalah at-tawajjuh ilallahi fi jami'il halat. Selalu orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi dan situasi. Selalu yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, makna saum, yaitu makna huruf saum adalah mim, yang itu artinya adalah muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin adalah sahibul ihsan, orang yang selalu banyak kebaikannya, orang yang hidupnya selalu diwarnai dengan kebaikan-kebaikan, orang yang selalu mencari kebaikan-kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna dari rahasia kata saum, huruf kata saum dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menuntun kita, memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita. Kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa khairul anam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man i'tasama bihablihi haqqal i'tisam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna al-'izza, usi maratan ukhra nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Fa inna at-taqwa huwa al-wasiyah allati wasalla biha al-awwalin wal akhirin haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa 'alamu anna Allah shalla 'ala nabiyhi qadima wa innahu qad amarna bis salati was salami 'alaihi irshadan wa ta'lima wa innahu qad qala fi kitabihil karim wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li mautana wa li mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah wa shahidu li rasulika sallallahu alaihi wasallam bi risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum, Allahumma anzil ala kuburihim ad-diya wan nur wal fushata was surur hatta yakunu fi butunil alhad mutmainin wa bijudika wathiqin wa inda qiyamil ashhad aminin. Allahumma anqulhum jami'an min dikil luhud wa marati'id dud ila jannatika jannatil khulud fi sidrin makhdud wa talhin mandud ya rahim ya wadud. Allahumma arhamna wa tubina idza sirna ilayhi إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب. اللهم ارحمنا والتوبنا إذا فارقنا الأهل والأحباب. اللهم ارحمنا والتوبنا إذا هجرنا الأصحاب. اللهم ارحمنا والتوبنا إذا انقطعت الأسباب. اللهم ارحمنا والتوبنا إذا أغلقت الأبواب. اللهم ارحمنا والتوبنا إذا رجعنا إليك يا تواب. اللهم اجعل القبور لنا بعد فراق أهل الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم يسر لنا حسابنا. اللهم أذل يوم لا ذل إلا ذلك غربتنا ومن النار عيذنا واجعل الجنة مثوانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار إنك أنت أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمرنا أن نكمل صيامنا أن نكمل عدة صيامنا ونكبره على ما هدانا وجعلنا الله بتوفيقه وهدايته من الشاكرين. آمين يا رب العالمين. ولذكر الله أكبر.